berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari, curir yang berarti tempat terpacu. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari garis start sampai dengan garis finish untuk memperoleh medali dan penghargaan. Dengan demikian, secara terminologis, istilah kurikulum dalam pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. Pengertian kurikulum secara tradisional. Zainal Arifin mengemukakan bahwa ada 4 implikasi dari pengertian tradisional kurikulum ini. Keempat implikasi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran. Mata pelajaran adalah kumpulan warisan budaya dan pengalaman-pengalaman masa lampau yang mengandung nilai-nilai positif untuk disampaikan kepada generasi muda. Kedua, peserta didik harus mempelajari dan menguasai seluruh mata pelajaran. Ketiga, mata pelajaran tersebut hanya dipelajari di sekolah secara terpisah-pisah. Terakhir, tujuan akhir kurikulum adalah memperoleh ijazah. Pengertian kurikulum secara modern. Kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman potensial, isi atau materi yang telah disusun secara ilmiah, baik yang terjadi di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Zainal Arifin mengemukakan bahwa keempat implikasi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kurikulum tidak hanya terdiri atas sejumlah mata pelajaran, tetapi juga meliputi semua kegiatan dan pengalaman potensial yang telah disusun secara ilmiah. Kedua, kegiatan dan pengalaman belajar tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah. Ketiga, guru sebagai pengembang kurikulum perlu menggunakan multistrategi dan pendekatan, serta berbagai sumber belajar secara bervariasi. Terakhir, tujuan akhir kurikulum bukan untuk memperoleh ijazah, tetapi untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip-prinsip kurikulum ada 3. Yang pertama yaitu equilibrium atau keseimbangan, yang artinya mengarahkan pendidikan siswa ke arah pendidikan yang jasmania dan rohania, duniawi dan ukrawi, serta material dan spiritual. Yang kedua ada marketable, yaitu mudah dan laku di pasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mudah diterapkan dalam kehidupan. C. Teori kurikulum. Menurut Nana Esok Madinata mengemukakan 4 teori pendidikan. Yang pertama, pendidikan klasik. Yang kedua, pendidikan pribadi. Yang ketiga, teknologi pendidikan. Dan yang keempat, teori pendidikan interaksional. 1. Pendidikan klasik atau classic education. Teori ini berlandaskan pada filsafat klasik seperti perennialisme, esensialisme, dan eksistensiisme yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya pemeliharaan, pengawetan, dan meneruskan warisan budaya. Yang kedua, pendidikan pribadi atau personalist education. Teori ini bertolak belakang dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi tertentu. Teori ini memiliki 2 aliran, yaitu pendidikan progresif dan pendidikan romantik. A. Pendidikan progresif. Dengan tokoh pendahuluannya, Francis Parker dan John Dewey memandang bahwa peserta didik merupakan satu kesatuan yang utuh. B. Pendidikan romantik berpangkal dari pemikiran J.J. Rousseau tentang tabula rasa, yaitu memandang setiap individu dalam keadaan fitrah memiliki nurani kejujuran, kebenaran, dan ketulusan. Yang ketiga, teknologi pendidikan. Teknologi ini adalah konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peran pendidikan dalam penyampaian informasi. Namun, di antaranya terdapat perbedaan. Guru berfungsi sebagai direktur belajar, serta lebih banyak melakukan tugas pengolahan daripada penyampaian dan pendalaman bahan. Teknologi ini menjadi sumber untuk pengembangan model kurikulum teknologi, yaitu model kurikulum yang bertujuan untuk memberikan penguasaan kompetensi bagi para peserta didik melalui metode pembelajaran individual, media buku, dan elektronik, sehingga mereka dapat menguasai keterampilan dasar tertentu. 4.
Pendidikan interaksional. Pendidikan ini adalah konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial. Pendidikan ini sebagai salah satu bentuk kehidupan juga berintikan kerjasama dan interaksi. Pendidikan merupakan ilmu terapan. Sebagai ilmu terapan, perkembangan teori pendidikan berasal dari pemikiran filosofis dan penelitian empiris dalam praktik pendidikan. Beberapa ahli menyatakan bahwa ilmu pendidikan merupakan ilmu yang belum jelas. Menurut Nana Sayodi, ada dua kecenderungan perkembangan ilmu pendidikan. Yang pertama, perkembangan yang bersifat teoritis. Yang kedua, perkembangan dari praktik pendidikan. Dalam kenyataannya, tidak selalu terjadi hal demikian. Sebagai contoh, teori J.J. Rausean yang menekankan pendidikan alam dengan peran anak sebagai subjek yang penuh potensi. Filsafat yang mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu pendidikan dan teori pendidikan. Ada dua kategori teori. Yang pertama, teori deskriptif. Yang kedua, teori perspektif. Yang pertama, teori deskriptif terdiri dari serangkaian proposisi yang berinteraksi secara logis. Dua, teori preskriptif berhubungan dengan pendekatan atau teknis-teknis filosofis. John Dewey, seorang ahli filsafat pendidikan progresif, menyatakan bahwa filsafat merupakan teori umum dari pendidikan. Pranten menegaskan hubungan antara filsafat dengan teori pendidikan pada urayanya tentang teori pendidikan modern, yaitu pendidikan progresif. Perkembangan kurikulum telah dimulai pada tahun 1890 dengan tulisan Charles dan MC Murray, tetapi secara definitif berasal pada karya Franklin Bobby pada tahun 1918. Bobby adalah orang pertama yang mengadakan analisis percakapan atau pekerjaan sebagai cara penentuan keputusan dalam penyusunan kurikulum. Menurut Bobbitt, ini teori kurikulum adalah kehidupan manusia. Whereas Charles setuju dengan konsep Bobbitt. Charles lebih menekankan pada pendidikan vokasional. Menurut Nana Sayodi, ada dua hal yang sama dari teori kurikulum Bobbitt dan Charles. Pertama, keduanya setuju atas penggunaan teknik ilmiah dalam memecahkan masalah-masalah kurikulum. Kedua, keduanya bertolak pada asumsi bahwa sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak bagi kehidupan sebagai orang dewasa. Nana Sayodi menjelaskan bahwa mulai tahun 1920 berkembang gerakan pendidikan yang berpusat pada anak. Isi kurikulum harus didasarkan atas minat dan kebutuhan siswa. Pendidikan menekankan pada aktivitas siswa dan siswa belajar melalui pengalaman. Perkembangan teori kurikulum selanjutnya diajukan oleh Halley Caswell. Ia mengembangkan konsep kurikulum yang berpusat pada masyarakat atau pekerja. Pada tahun 1947 di Universitas Chicago berlangsung diskusi besar pertama tentang teori kurikulum. Hasil diskusi tersebut yaitu mengidentifikasi masalah-masalah penting yang muncul dalam pengembangan kurikulum dan konsep-konsep yang mendasarinya, menentukan hubungan antara masalah-masalah tersebut dengan struktur yang mendukungnya, dan mencari atau meramalkan pendekatan-pendekatan pada masa yang akan datang untuk memecahkan masalah tersebut. Menurut Ralph W. Taylor, inti kajian kurikulum yaitu yang pertama, tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh sekolah, yang kedua, pengalaman pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai tujuan tersebut, yang ketiga, pengorganisasian pengalaman pendidikan tersebut secara efektif, dan penentuan bahwa tujuan tersebut telah tercapai. Ada dua makalah penting. Yang pertama, makalah dari George Beauchamp. Menurutnya, teori kurikulum secara konseptual berhubungan erat dengan pengembangan teori dalam ilmu lain. Hal-hal penting dalam pengembangan teori kurikulum adalah penggunaan istilah teknis yang tepat dan konsisten, analisis dan klasifikasi pengetahuan, penggunaan penelitian prediktif untuk menambah konsep, dan generalisasi atau
kaidah sebagai prinsip yang menjadi pegangan dalam menjelaskan fenomena kurikulum. Makalah kedua dari Othniel Smith. Menurutnya ada 3 teori kurikulum, yaitu yang pertama merumuskan dan mempertimbangkan tujuan pendidikan, memilih dan menyusun bahan, merumuskan bahasa khusus kurikulum. James B. McDonald melihat teori kurikulum dari model sistem. Ada 4 sistem dalam persekolahan, yaitu kurikulum, pengajaran, mengajar, dan belajar. Penggunaan model sistem juga dapat membantu para ahli teori kurikulum menentukan jenis dan lingkup konseptualisasi yang diperlukan dalam teori kurikulum. Menurut Elizabeth S. Masia menyimpulkan teori kurikulum yaitu sebagai yang pertama, teori kurikulum menguraikan pemilihan dan pemisahan kejadian atau peristiwa kurikulum atau yang berhubungan dengan kurikulum dan yang bukan. Yang kedua, teori kurikulum formal memutuskan perhatiannya pada struktur isi kurikulum. Yang ketiga, teori kurikulum valuasional mengkaji permasalahan pengajaran yang berguna untuk keadaan sekarang. Yang keempat, teori kurikulum praksiologi mengkaji proses pencapaian tujuan kurikulum. Pada tahun 1947 dirumuskan 3 tugas teori kurikulum, yaitu yang pertama, identifikasi masalah yang muncul dalam pengembangan kurikulum, yang kedua, menghubungkan masalah dengan struktur yang mendukungnya, dan yang terakhir, meramalkan pendekatan di masa yang akan datang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang desain kurikulum. Desain kurikulum merupakan perorganisasian, tujuan, isi, dan proses belajar yang akan diikuti siswa pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum, ada 2 dimensi penting, yaitu yang pertama ada substansi serta unsur-unsur organisasi dari dokumen tertulis kurikulum. Yang kedua ada model perorganisasian dan bagian-bagian kurikulum, terutama organisasi dan proses pengajaran. Ada beberapa hal yang perlu ditambah dalam desain kurikulum. Yang pertama, yaitu ada ketentuan-ketentuan tentang penggunaan kurikulum dan cara mengadakan penyempurnaan berdasarkan masukan dari pengalaman. Yang kedua, kurikulum itu dievaluasi baik untuk desainnya maupun sistem pelaksanaannya. 2. Rekayasa kurikulum berkaitan dengan proses memfungsikan kurikulum di sekolah atau upaya agar kurikulum dan tujuan pendidikan, pengelola kurikulum di sekolah atas para pengawas atau pemilik dan kepala sekolah. Di tingkat pusat ada kepala pusat, pengembang kurikulum, Balitbang, Dikbud, dan para Kasubdit atau kepala bagian kurikulum direktorat. Dengan menerima pelimpahan wewenang dari materi atau dirjen, para pejabat pusat tersebut merancana, mengembangkan dan mengadakan penyempurnaan kurikulum. Mereka memberi tugas dan tanggung jawab menyusun dan mengembangkan berbagai bentuk pedoman dan petunjuk pelaksanaan kurikulum. Menurut Beukem, Nana Syaudi 2007 nomor 34, seluruh sistem rekayasa kurikulum mencakup 5 hal, yaitu 1. Arena atau lingkungan tempat dilaksanakannya berbagai proses rekayasa kurikulum. 2. Keterlibatan orang-orang dalam proses kurikulum. 3. Tugas dan prosedur perencanaan kurikulum. 4. Tugas dan prosedur implementasi kurikulum. Dan 5. Tugas dan prosedur implementasinya kurikulum. Menurut Beukem, Nana Syaudi 2007 nomor 35, ada 5 prinsip dalam teori kurikulum. Berikut ini. 1. Setiap teori kurikulum harus dimulai dengan perumusan atau definisi tentang rangkaian kejadian yang dicangkupnya. 2. Setiap teori kurikulum harus mempunyai kejelasan tentang nilai-nilai dan sumber-sumber pangkal tolaknya. 3. Setiap teori kurikulum perlu menjelaskan karakteristik dari desain kurikulumnya. 4. Setiap teori kurikulum harus menggambarkan proses-proses penentuan kurikulumnya dan interaksi di antara proses tersebut. 5. Setiap teori kurikulum hendaknya menyiapkan diri bagi proses penyempurnaannya.
Guru dan kurikulum merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Secara akademis, muatan kurikulum mengandung arti konsep dan rancangan dokumen, namun penerapannya berdasarkan teknis dan membutuhkan banyak pengalaman guru. Asas sosiologi mempunyai peran penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan pada masyarakat dan bangsa di muka bumi ini. Kontribusi psikologi terhadap studi kurikulum memiliki dua bentuk. Yang pertama, model konseptual dan informasi yang akan membangun perencanaan pendidikan. Yang kedua, berisikan sebagai metodologi yang dapat diadaptasi untuk penelitian pendidikan. Keadaan masyarakat senantiasa berubah dan mengalami kemajuan pesat, sehingga tentu akan memberi beban baru bagi pengembang kurikulum yang berperan sebagai pembuat keputusan dan memilih terhadap apa yang harus diajarkan kepada siapa.